Bab 601, Perangkap untuk membunuh Douluo tertinggi. Sudah sore, matahari bergerak ke arah barat, tetapi masih bersinar sangat terang. Dia memilih untuk memasuki istana saat ini untuk mengekspresikan ketulusannya. Faktanya, untuk seorang master jiwa jahat seperti dia, siang hari benar-benar memengaruhinya, meskipun itu tidak terlalu besar. Didi, alarm memekakkan telinga berdering di seluruh istana tanpa peringatan. Ye Sishui tiba-tiba berhenti di jalurnya. Matanya menjadi dingin. Dia tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Su Tianran masih tidak akan membiarkannya pergi. Dia telah memberinya kesempatan yang begitu baik, bahkan mungkin kesempatan terakhir. Namun, dia masih membuat pilihan itu. Su Tianran, sangat bagus, sangat bagus. Saya benar-benar ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk menjaga saya di sini. Saat dia tersenyum, Ye Sishui mengarahkan tangan kanannya ke langit dan berdiri di tempat tanpa bergerak. Di belakangnya, proyeksi berwarna merah darah sudah muncul dengan diam-diam. Itu adalah jiwa bela dirinya, Blood Soul Demon Puppet. Gelombang kuat tekanan spiritual menyebar dari tubuh Ye Sishui. Semua infrastruktur dalam radius 100 meter darinya hancur seketika. Sangat cepat, sebidang tanah kosong besar terbentuk. Karena mereka sudah benar-benar berselisih, tidak perlu bagi Ye Sishui untuk menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, 4 sinar cahaya yang kuat melesat ke langit. Keempat sinar cahaya ini disajikan sebagai cahaya pelangi. Ketika mereka naik ke langit, mereka dengan cepat berkumpul menuju pusat sebelum berubah menjadi kubah besar yang benar-benar menelan istana kekaisaran di dalamnya. Tiba-tiba, cahaya pelangi mempesona menutupi istana kekaisaran. Seolah-olah seberkas cahaya ilahi telah turun. Itu adalah perasaan ajaib, tapi ekspresi Ye Sishui tiba-tiba berubah. Sebagai seorang insinyur jiwa kelas 9, pemahamannya tentang alat-alat jiwa sangat dalam, meskipun dia tidak membuat namanya memproduksi alat-alat jiwa. Apalagi sinar cahaya ini sangat akrab. Bagaimana dia bisa tidak mengenali alat jiwa array kompresi energi tinggi? Justru karena dia mengenali mereka, dia sadar betapa menakutkannya mereka. Mereka mampu melindungi seluruh kota. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia tetap manusia. Ketika sampai pada standar Ye Sishui, dia bahkan bisa menebak bahwa seorang dewa memiliki kekuatan yang terbatas. Itu hanya di luar standar manusia. Namun, kekuatan alat jiwa array kompresi energi tinggi dapat ditingkatkan tanpa batas. Tentu saja, mungkin dunia ini bisa dihancurkan jika kekuatan mereka meningkat ke tahap di mana bahkan tanah tidak tahan lagi. Secara teori, itu tidak terbatas. Mungkin itu tidak memanifestasikan dirinya dalam kenyataan, tapi itu tentu cukup untuk berurusan dengan Douluo Ultimate. Figur mulai muncul dari dalam istana kekaisaran. Ada alat jiwa berbentuk manusia yang gelap gulita dan tekanan yang menakutkan, dan gelombang kekuatan jiwa yang sangat besar mulai menyebar. Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Imperial. Itu adalah ibu jari tangan yang melindungi bangsa. Itu benar-benar kuat. Selain mereka, banyak insinyur jiwa juga naik ke langit di sepanjang perimeter istana. Imperial Dragon, Affiliate Tyrant dan Fire Phoenix Soul Engineer Legion ada di sini. Lebih dari 2000 insinyur jiwa tingkat lanjut telah berkumpul di dalam istana kekaisaran. Seorang penatua melayang di udara di area tengah istana. Dia memelototi Ye Sishui. Kong, De, Ming. Ye Sishui berteriak satu kata demi satu kata. Kong Deming menatapnya dengan dingin. Penatua Ye, saya tahu bahwa suatu hari kami akan bertarung. Aku hanya berpikir itu tidak akan secepat itu. Petik 2. Ye Sishui tertawa. Tawanya melengking, dan melukai telinga semua orang ketika mereka mendengarnya. Ya. Aku benar-benar mengharapkan hari yang akan datang. Saya hanya tidak berharap Su Tianran untuk sepenuhnya mengabaikan ikatan masa lalu kita. Hehehe. Bukannya aku mengabaikan ikatan masa lalu kita. Hanya saja kita tidak memiliki ikatan masa lalu untuk dibicarakan. Bertahun-tahun, berapa banyak warga sipil yang dibunuh oleh Gereja Roh Kudus dengan kejam. Kali ini, Anda bahkan telah menyerang tentara, melukai moral prajurit saya. Kami bisa saja berhasil dalam satu tembakan, tetapi mereka tidak punya pilihan selain kembali ke ibu kota karena serangan Anda. Penatua Ye, apakah Anda tahu berapa banyak kerugian yang telah dibawa Gereja Roh Kudus ke Kekaisaran? Saya tidak peduli tentang ikatan masa lalu kita. Lalu, izinkan saya bertanya kepada Anda, di mana Anda dan gereja Anda ketika Dubushi berada di ibu kota mencoba membunuh saya?
Saya yakin Anda berharap saya telah mati saat itu. Kekaisaran yang kacau lebih menguntungkan bagimu, benarkan? Petik 2. Su Tianran berada di alat jiwa berbentuk manusia keemasan kuning saat ia melayang di udara. Sekitar dia setidaknya 10 insinyur jiwa kelas 9. Juzi setengah langkah di belakangnya. Senyum Yesis Hui tidak hilang. Jika kamu ingin mengutuk kami, kamu dapat menemukan alasan untuk itu. Selain itu, kita bahkan tidak dapat menjelaskan diri kita dengan jelas bahkan jika semua perbuatan kotor ini telah disalahkan pada kita, mengingat reputasi kita. War God Empress, taktik Anda memang brilian. Aku hanya tidak tahu satu hal. Kapan gereja Roh Kudus menyinggung Anda? Ia tidak memandang Su Tianran, tetapi mengalihkan perhatiannya pada Juzi. Juzi berkata, gereja Roh Kudus tidak menyinggung saya. Anda menyinggung pasukan saya, warga negara saya dan kedamaian kekaisaran saya. Kejahatan tidak bisa eksis di sebuah kerajaan yang akan mendominasi benua. Apapun alasan yang Anda berikan, tidak penting lagi apakah gereja Roh Kudus adalah yang menyerang kekaisaran. Lebih penting lagi, gereja Roh Kudus harus menghilang dari dunia ini selamanya. Itu pasti sudah tidak ada lagi. Petik 2. Yesis Hui tercerahkan. Sepertinya Yang Mulia masih ingin menghancurkan gereja. Saya mengerti. Sungguh formasi yang kuat. Bapak alat jiwa, Kong Deming, ada di sini. Ada juga banyak wajah dan insinyur jiwa yang dikenal, hanya untuk berurusan dengan saya. Sepertinya Yang Mulia masih menganggap saya sangat penting. Aku bersyukur. Satu-satunya pertanyaan adalah, bisakah kalian semua menahan saya di sini hari ini? Jika saya pergi hari ini, saya akan menghancurkan satu kota setiap bulan, dan menggunakan lebih banyak roh pembalasan untuk memperkuat diri saya. Saya akan melakukan ini sampai kekaisaran benar-benar musnah. Petik 2. Sementara dia tersenyum ketika dia mengatakan semua ini, tidak ada yang mengira dia menggertak. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Bagian yang menakutkan bukanlah fakta bahwa dia bersikap histeris. Bagian yang menakutkan adalah ada sedikit rasionalitas meskipun dia histeris. Ekspresi Su Tianran sangat berubah. Jika Yesis Hui benar-benar melarikan diri hari ini, bencana akan menimpa kekaisaran. Dalam hatinya, dia sedikit menyesali keputusannya. Bagaimanapun, dia adalah Douluo utama. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya, dia seharusnya tidak menjadi musuhnya. Konsekuensinya benar-benar tidak terpikirkan. Namun, karena semuanya sudah seperti ini, tidak ada ruang untuk penyesalan. Apapun yang terjadi, rencananya harus dilanjutkan. Selain itu, Su Tianran juga tidak berpikir bahwa dia memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kekaisaran Sun Mun membayar mahal untuk memasang perangkap ini. Penghalang pelindung yang dibentuk oleh 4 alat jiwa array kompresi energi tinggi adalah agar Yesis Hui tidak bisa melarikan diri. Itu juga digunakan untuk mencegah Long Xiaoyao datang untuk menyelamatkannya. Mereka bahkan mempertimbangkan mentalitas Long Xiaoyao ketika mereka datang dengan rencana ini. Lagi pula, dia bukan master jiwa jahat. Dia memiliki intinya sendiri. Tidak peduli apa, dia tidak akan menumpangkan tangan pada warga biasa mengingat statusnya saat ini. Adapun bagaimana dia akan membalas dendam setelah Yesis Hui terbunuh, itu masalah lain. Juzi telah memberitahunya bahwa Long Xiaoyao terluka parah setelah bentrokan di lembah gunung. Inilah mengapa ini adalah kesempatan yang sangat langka yang tidak dapat dilewatkan. Kong Deming menghela nafas dan berkata, "Kamu Sis Hui, hanya dari kata-katamu sekarang, kamu layak mati. Hari ini, saya akan mengembalikan keadilan atas nama surga. Aku akan hancurkan demon pupet jiwa darahmu." Saat dia berbicara, Kong Deming mengangkat tangannya ke arah Yesis Hui. Sinar cahaya keemasan melesat keluar. Yesis Hui mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya juga dan menunjuk ke Kong Deming, dan seberkas cahaya merah darah melesat ke arahnya. Undulasi kekuatan jiwa yang menakutkan naik dari perimeter luar. Insinyur jiwa mengumpulkan kekuatan mereka. Melawan Dewa Kematian Douluo, mereka harus memberikan segalanya. Inilah sebabnya mereka harus menggunakan kekuatan apapun yang mereka miliki. Ketika cahaya merah darah berada 5 meter dari Kong Deming, itu terhalang oleh lapisan cahaya kemasan. Teriakan roh pembalasan yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit, tetapi cahaya kemasan tidak pecah sama sekali. Sinar cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Kong Deming berubah menjadi lingkaran cahaya keemasan ketika jaraknya 5 meter dari Yesis Hui, dan hendak membungkus dirinya di sekelilingnya. Tubuh Yesis Hui tiba-tiba berubah ilusi. Dalam sekejap,
dia melarikan diri dari lingkaran cahaya. Halo lingkaran itu mendarat di tanah dan menghilang tanpa jejak. Suara tawa Ye Sishui menggema di seluruh istana. Darah jiwa demon puppet di belakangnya bersinar terang, dan garis-garis cahaya berdarah besar dilepaskan. Mereka berubah menjadi roh pembalasan raksasa di udara yang mengalir ke segala arah. Setiap roh pembalas adalah sebesar kepala manusia. Mereka ada 12. Begitu mereka muncul, hujan berdarah nampaknya menghantam seluruh istana. Mantra jiwa darah. Ini adalah teknik terbaik yang Ye Sishui terkenal. Setiap jiwa darah yang dia kembangkan menggunakan mantra ini telah dibudidayakan selama berabad-abad. 10.000 roh pembalas melahap satu sama lain, dan yang tersisa menjadi jiwa darah. Jiwa darah ini bahkan harus memakan roh pembalasan untuk waktu yang lama untuk menjadi lebih kuat. Ketika jiwa darah baru saja terbentuk, itu hanya seukuran kuku. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi jiwa darah untuk mencapai ukuran kepala manusia? Tidak hanya itu harus melahap roh pembalasan, tetapi bahkan harus melahap semangat pembalasan individu yang kuat. Semakin kuat roh pembalas dendam, semakin cepat jiwa darah akan tumbuh. Begitu jiwa darah seperti itu bertindak, pembalasan mereka akan menyebabkan jiwa seseorang kehilangan kendali. Mereka yang budidayanya tidak cukup kuat bahkan mungkin mengalami jiwa mereka ditarik keluar dari tubuh mereka sebelum dimakan. Jiwa-jiwa darah ini mendominasi dan ganas. Pertarungan baru saja dimulai, tapi Ye Sishui sudah melepaskan keterampilan terkuatnya. Ini menunjukkan bahwa dia siap mempertaruhkan nyawanya. Kong Deming menjadi serius ketika dia melihat jiwa-jiwa darah. 1 lawan 1. Kita harus menyegel mereka dan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Ketika dia berbicara, dia mengangkat tangannya. Mereka masing-masing menembakkan seberkas cahaya keemasan, menjebak 2 jiwa darah. 10 insinyur jiwa kelas 9 di sekitar Su Tianran dengan cepat tersebar. Mereka masing-masing melepaskan keterampilan terbesar mereka untuk mengendalikan 1 jiwa darah. Ye Sishui tertawa dingin, lampu berdarah bersinar terang di matanya. Tiba-tiba, rambutnya yang panjang berubah merah darah. Demon puppet jiwa darahnya melonjak ke tubuhnya dan menyatu dengannya. Tiba-tiba, dia tumbuh 2 kali lebih besar. Darah merah jernih dan transparan di tubuhnya membuatnya tampak seperti diukir dari batu delima. Arus udara berdarah melonjak di udara dan menyebar seketika. Laut darah tanpa batas. Ye Sishui menjerit. Bangunan di sekitarnya langsung menguap ketika disentuh oleh laut darah tanpa batas, yang mulai menyebar keluar. Tidak heran dia adalah Douluo utama dan guru roh jahat terkuat di gereja Roh Kudus. Bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia masih berhasil melawan semua insinyur jiwa di sekitarnya. Seberapa percaya dirinya, Su Tianran meraung marah. Ada tongkat di tangannya, yang panjangnya hanya beberapa sentimeter. Ada permata pelangi seukuran kepalan tangan di atasnya. Dia mengangkat tongkat ini dan mengarahkannya ke Ye Sishui. Tiba-tiba, sinar pelangi turun dari langit, menyerang ke arah Ye Sishui. Ini adalah kekuatan alat jiwa array kompresi energi tinggi. Dia telah menggunakan 4 alat soul array kompresi untuk melindungi orang-orang dari kekaisaran Sun Moon sebelumnya. Kali ini, ia menggunakan alat soul array kompresi kecil ini untuk menyerang. Ye Sishui tidak menghindar, bahkan, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia membuat gerakan mengangkat. Tiba-tiba, lautan darah melonjak ke atas dan berubah menjadi perisai besar. Itu memblokir sinar pelangi yang turun dari cahaya. Boom, boom yang luar biasa terdengar. Gelombang kejut yang kuat segera menyebar. 11 insinyur jiwa kelas 9 segera melepaskan penghalang jiwa protektif. Seiring dengan penghalang yang dilepaskan oleh insinyur jiwa dari Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion, mereka berhasil memblokir gelombang kejut ini dan mencegahnya menyebar lebih jauh. Ledakan yang mengerikan baru saja berakhir ketika serangkaian ledakan terus terdengar. Lautan darah terbalik dan dengan kuat menahan serangan sinar pelangi. Namun, mereka yang tajam dapat mengatakan bahwa laut darah menyusut. Itu menjadi lebih kecil di bawah serangan alat jiwa array kompresi energi tinggi. Seringai muncul di wajah Su Tianran. Bahkan Ultimate Douluo tidak memiliki peluang melawan alat soul array kompresi energi tinggi. Hari ini, dia mengandalkan sebagian besar alat soul array kompresi. Pekerjaan utama insinyur jiwa adalah untuk melindunginya dan istana kekaisaran. Rencana untuk membunuh ini dianggap sebagai ujian pertama. Setelah sukses, mereka akan menginvestasikan lebih banyak uang ke dalam penelitian alat jiwa array kompresi energi tinggi.
Ye Sishui benar-benar tidak menyadari bahwa Kekaisaran Sun Moon telah memompa lebih banyak uang ke dalam penelitian mereka tentang alat jiwa array kompresi energi tinggi daripada penelitian lain. Kong Deming memimpin penelitian, sementara 7 insinyur jiwa kelas 9 membentuk anggota inti tim peneliti. Jumlah sumber daya dan uang yang dikeringkan tidak dapat diukur dengan baik. Ini adalah kekuatan teknologi alat jiwa. Sosok Ye Sishui tiba-tiba muncul di udara. Dia masih merah darah. Kong Deming langsung bergeser di depannya, menghalangi dia. Mereka bentrok. Kong Deming terlempar keluar, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, sementara Ye Sishui kembali ke langit. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditujukan padanya. Serangan terkait akan dilepaskan. Serangan terkait dari 3 legiun insinyur jiwa peringkat binatang buas lainnya masih baik-baik saja. Yang paling menakutkan adalah yang datang dari Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Itu adalah sinar jiwa hitam pekat, setebal tong air. Dimanapun itu berlalu, retakan yang dalam akan tertinggal di udara yang tidak bisa diperbaiki. Bahkan ekspresi Ye Sishui sedikit berubah ketika dia merasakan kekuatan sinar jiwa ini. Itu tidak lebih lemah dari serangan yang ditembakkan oleh alat Soul Array kompresi. Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion sebenarnya sangat kuat. Tidak heran Su Tianran berani meletakkan tangannya di atasku. Memikirkan itu adalah satu hal. Berurusan dengannya adalah hal lain. Lampu merah menyala, dan 3 jiwa berdarah melepaskan diri dari pengekangan mereka. Mereka masing-masing memblokir satu serangan terkait dari masing-masing dari 3 legiun insinyur jiwa peringkat binatang buas. 3 jiwa berdarah itu berteriak secara tragis, tetapi 3 serangan terkait itu dilawan. Dan Ye Sishui secara langsung menolak serangan dari Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion sendiri. Dia tertabrak. Su Tianran sangat senang. Dia sepenuhnya menyadari betapa kuatnya serangan terkait Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Itu tidak bisa dilawan oleh manusia. Bahkan Douluo tertinggi tidak bisa melakukannya. Jika Kong Deming akan menilai itu, ia bahkan akan mengklaim bahwa seorang insinyur jiwa kelas 10 tidak akan dapat memblokir serangan seperti itu. Jika bahkan Douluo tertinggi tidak berdaya, mungkin hanya dewa yang bisa melawannya. Apakah Ye Sishui sudah mati? Cahaya Bloody menghilang, tersebar dan menghilang di udara, tidak ada jejak yang tersisa. Ye Sishui bahkan tidak berteriak. Tapi, apakah dia benar-benar mati? Hati-hati, dia belum mati. Tiba-tiba Kong Deming berteriak. Setelah ini, jiwa berdarah yang awalnya dikendalikan oleh seorang insinyur jiwa kelas 9 tiba-tiba pecah dan berubah menjadi hujan darah. Ye Sishui tampaknya terlahir kembali dari hujan darah ini. Dia menekankan telapak tangannya ke langit. Insinyur jiwa kelas 9 itu mulai bersinar dengan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka diaktifkan hambatan pelindung. Namun, telapak tangan berwarna merah darah masih muncul pada saat berikutnya. Seluruh dadanya runtuh. Dia meludahkan darah segar dan terbang kembali. Di udara, jiwa berdarah terpisah dari tubuh Ye Sishui dan melahap roh pembalasan dan jiwa yang muncul setelah dia meninggal. Tubuh Ye Sishui langsung bersinar terang dengan cahaya merah darah. Gelombang energi darah yang kuat tersedot ke tubuhnya. Insinyur jiwa kelas 9 itu berubah menjadi abu, berhamburan ke udara. Tekanan mengerikan segera naik, dan lampu berdarah yang kuat bersinar di langit. Insinyur jiwa kelas 9 telah meninggal begitu saja. Selanjutnya, kekuatannya juga semakin meningkatkan kekuatan Ye Sishui. Ini adalah kemampuan mengerikan yang dimiliki Douluo Ultimate jahat. Bahkan serangan terkait yang mengesankan seperti itu tidak bisa membunuhnya. Dia bahkan memanfaatkan kesempatan untuk membunuh seorang insinyur jiwa kelas 9. Namun, Kong Deming memperhatikan bahwa hanya ada 11 jiwa darah sekarang. Jelas, serangan Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion tidak sepenuhnya sia-sia. Serangan yang menakutkan dilepaskan selanjutnya. Sinar cahaya yang kuat turun. Cahaya pelangi terbentuk di langit sekali lagi. Itu adalah serangan kedua dari alat Soul Array kompresi. Wajah Su Tianran sedikit berkerut. Sama seperti bagaimana Ye Sishui tidak tahu dia sekuat ini, dia juga tidak berharap Ultimate Douluo begitu mengerikan pada kekuatan penuh. Ketika Ye Sishui terjebak dalam situasi hidup dan mati, dia masih berhasil dengan mudah membunuh seorang insinyur jiwa kelas 9 di bawahnya. Ye Sishui mengerang, dan tubuhnya langsung berubah menjadi merah darah. Ketika cahaya pelangi itu mendarat, seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang sekali lagi. Setelah ini,
jiwa darah lain pecah. Seperti sebelumnya, dia menamparkan telapak tangannya di dada seorang insinyur jiwa kelas 9. Seolah-olah dia telah menamparkan sepotong tahu. Insinyur jiwa kelas 9 itu terbunuh begitu saja. Energi dan jiwanya habis dimakan. Meskipun ada satu jiwa kurang darah karena ini, aura Ye Sishui menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mantra spesial macam apa ini? Kenapa begitu menakutkan? Meskipun dia memiliki lebih sedikit dan lebih sedikit jiwa darah, seolah-olah dia mengumpulkan kekuatannya. Ini menakutkan, karena tidak ada yang bisa melihat di mana batasnya. Paksa jiwa-jiwa darah menjauh. Paksa mereka masuk. Serang, perintah Kong Deming dengan keras. Tidak ada yang tahu titik lemah Ye Sishui. Mereka hanya bisa mencobanya. Sejak awal, dia tidak berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah membunuh Dou Luo Ultimate. Kalau tidak, mereka tidak akan melakukan persiapan yang berat. Saat ini, mereka hanya bisa mencoba untuk memperpanjang pertarungan. Hanya dengan cara inilah mereka bisa melelahkannya. Ye Sishui mendengus dingin, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi proyeksi darah yang tak terhitung jumlahnya, yang tersapu ke segala arah secara instan. Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion, yang akan melepaskan serangan terkait mereka, kehilangan target mereka secara instan. Hampir tidak mungkin untuk menguncinya sekarang. Namun, banyak lapisan penghalang pertahanan terkait mereka masih sangat efektif. Mereka berhasil memblokir invasi lampu berdarah. Insinyur jiwa kelas 9 di dalam penghalang juga mengambil kesempatan ini untuk mundur ke tepi penghalang. Saat lampu berdarah menghilang dan Ye Sishui muncul kembali, hambatan menyusut. Ini adalah langkah terpadu yang dilakukan oleh para insinyur jiwa kelas 9 yang tersisa di bawah Kong Deming. Saat tekanan besar masuk, kekuatan yang menakutkan naik. Insinyur jiwa kelas 9 langsung bergeser. Mereka bergerak ke perimeter luar saat Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion menarik pertahanan mereka yang terkait. Rencana awal adalah membunuh Ye Sishui dalam satu gerakan. Sekarang mereka tidak bisa melakukan itu lagi, mereka hanya bisa perlahan mengurasnya menggunakan kekuatan keseluruhan mereka. Ini adalah paket cadangan. Dalam rencana cadangan ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah membantu semua orang mundur. Dua insinyur jiwa kelas 9 sudah mati. Ini adalah sesuatu yang Kekaisaran Sun Moon tidak bisa terima. Vena sudah terlihat di dahi Su Tianran. Kalau bukan karena takut bahwa alat jiwa array kompresi energi tinggi akan terlalu panas, dia akan menyerang tanpa henti sekarang. Ye Sishui melayang di udara dan mengungkapkan ekspresi menghina di wajahnya. Masih ada 10 jiwa darah yang mengelilinginya. Roh pembalasan dari dua insinyur jiwa kelas 9. Barang bagus. Namun, insinyur jiwa hanya akan menjadi insinyur jiwa. Kekuatan jiwa mereka masih jauh dari titel Dou Luo sejati. Sayang sekali, saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Insinyur jiwa mengawasinya sangat marah. Ye Sishui dengan dingin menatap Su Tianran, lanjutkan menyerang jika Anda ingin membunuh saya. Saya akan melihat seberapa besar Anda bersedia berkorban. Sayang sekali kamu mungkin tidak berhasil. Ketika dia berbicara, dia mulai turun. Dia menekankan telapak tangannya ke tanah. Lampu berdarah yang kuat menyebar di sepanjang tanah. Bom yang memekakkan telinga mulai bergema di seluruh istana kekaisaran. Ekspresi Su Tianran dan Kong Deming berubah. Mereka tahu apa yang diinginkan Ye Sishui. Dia tidak bisa mengatasi pertahanan udara mereka, dan karenanya tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Namun, bahkan alat Soul Array kompresi tidak dapat menutupi tanah. Meskipun pertahanan tanah di istana masih sangat mengesankan, mereka tidak cukup baik. Setidaknya, mereka tidak cukup baik untuk menghentikan ultimate Dou Luo. Tanah bergetar, tanah di bawah Huo Yuhao dan Tang Wutong juga bergetar pada saat bersamaan. Mereka tidak lagi di toko. Mereka ada di jalanan. Sama seperti banyak warga sipil, mereka melihat pelangi bersinar di langit. Tentu saja, warga sipil tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagi mereka, itu sangat umum untuk hal seperti ini terjadi di Kekaisaran Sun Moon. Teknologi alat jiwa sangat luas di sini. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Dari sudut pandangnya yang tinggi di langit, dia bisa melihat banyak hal. Namun, kekuatan spiritualnya tidak bisa memasuki penghalang yang dibentuk oleh alat jiwa array kompresi. Dia hanya bisa melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Saat tanah bergetar, dia kira-kira bisa menebak apa yang sedang dilakukan Ye Sishui. Ya, tanah mungkin satu-satunya jalan keluarnya.
Tapi apakah Su Tianran benar-benar tidak siap untuk ini? Bukan tidak mungkin untuk melepaskan penghalang jiwa pelindung di bawah tanah, meskipun itu menghabiskan banyak waktu. Selain itu, akan sangat sulit untuk dikendalikan. Bisakah itu melawan Douluo Ultimate? Tang Wutong menoleh untuk melihat Huo Yuhao. Dia bertanya, siapa yang kamu harap akan memenangkan pertarungan ini? Su Tianran, jawab Huo Yuhao tanpa ragu-ragu. Tang Wutong heran. Bukankah kamu bersimpati pada Penatua Ye setelah mendengarkan cerita Long Xiaoyao sebelumnya? Aku, jawab Huo Yuhao, tapi aku masih berharap Ye Sishui dibunuh. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Bisakah kamu bayangkan itu? Apa yang akan terjadi jika Ultimate Douluo yang marah, melarikan diri? Meskipun saya tidak suka kekaisaran bulan matahari, saya tidak ingin melihat warga sipil tak berdosa terbunuh. Karena itulah Ye Sishui harus mati. Jika dia benar-benar lolos, kita harus mempertaruhkan segalanya untuk membunuhnya. Meskipun kita akan membuat murka Penatua Long, kita harus melakukannya. Petik 2. Huo Yuhao sangat keras kepala dengan kata-katanya. Dia tidak ragu sama sekali. Tang Wutong mengangguk dengan diam dan berkata, pertarungan telah berlangsung selama beberapa waktu. Mengapa tidak ada orang dari Gereja Roh Kudus datang untuk membantu Ye Sishui? Apakah mereka benar-benar takut mati? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ini pasti pengaturan Ye Sishui. Lebih mudah bagi satu orang untuk melarikan diri. Jika Gereja Roh Kudus ada di sini, dapatkah mereka melawan 4 legiun insinyur jiwa? Mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri untuk mati. Gereja Roh Kudus telah menderita kerugian besar baru-baru ini. Ye Sishui pasti telah menyuruh mereka pergi dulu sebelum dia memasuki istana sendiri. Kasihannya, sampai sekarang, kami masih belum tahu di mana kantor pusat mereka. Kalau tidak, kita bisa menemukan banyak peluang untuk bergerak jika kita pergi ke sana sekarang. Petik 2. Pada saat ini, seberkas cahaya hitam tiba-tiba mendarat di depan Huo Yuhao. Dia mengangkat tangannya dan meraih balok cahaya itu. Itu adalah selembar kertas hitam, dengan kata-kata dalam semacam pigmen putih. Ketika dia melihat kata-kata di atasnya, Huo Yuhao heran. Dia segera memegang tangan Tang Wutong dan berbalik sebelum pergi. Di dalam istana, tanah hanya berhenti bergetar setelah 1 menit atau lebih. Depresi besar lebih dari 100 meter telah muncul. Itu kosong di bawah istana. Ketika Ye Sishui menggunakan serangan telapak tangannya, seluruh gua segera terbentuk. Ye Sishui melompat turun tanpa ragu-ragu. Karena ini, dia membayar harga 2 jiwa berdarah. Meskipun mungkin ada perangkap di bawah tanah, geografi bawah tanah membingungkan. Dia hanya memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika dia mengeksploitasi kebingungan ini. Inilah sebabnya dia harus menghadapi segala pengaturan yang dilakukan Su Tianran di bawah tanah. Su Tianran menghela nafas dan dengan lembut menggelengkan kepalanya setelah Ye Sishui melarikan diri ke bawah tanah. Setelah ini, senyum licik muncul di wajahnya. Saat dia melambaikan tangan, pelangi bercahaya di langit tiba-tiba berserakan. Segera, dia terbang ke langit bersama Juzi. Bukan hanya dia, Kong Deming, insinyur jiwa kelas 9 dan 4 legiun insinyur jiwa semuanya bangkit. Sosok hitam muncul di langit. Itu melompat ke istana tanpa ragu-ragu. Raungan naga bernada rendah terdengar segera setelah ini. Su Tianran dengan jelas memperhatikan sosok hitam ini, tapi dia tidak menghentikan siapapun untuk membiarkan sosok itu masuk. Sebaliknya, senyum yang lebih luas muncul di wajahnya. Cahaya pelangi bersinar sekali lagi. Keempat alat Soul Array kompresi berenergi tinggi melepaskan sinar cahaya yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kali ini, bahkan bawah tanah istana ditutupi oleh cahaya pelangi. Boom, sebuah boom bergema di bawah tanah. Sinar cahaya menyala. Ye Sishui terlempar ke udara oleh sinar cahaya ini. Dia tidak berhasil melarikan diri. Su Tianran tertawa, kamu Sishui, kamu pasti tidak mengharapkan ini. Aku mengorbankan istanaku untuk berurusan denganmu. Saya jelas menyadari harga yang harus dibayar untuk membunuh Anda. Saya menghabiskan Anda untuk memaksa Anda mengambil risiko. Kalau tidak, bagaimana jika Anda memiliki kemampuan khusus lainnya? Itu sebabnya ini akan menjadi kuburanmu. Anda pasti tidak bisa menebak tujuan sebenarnya dari 4 alat Soul Array kompresi saya. Mereka akan menjadi peti matimu. Ini untuk melindungi Radiant City, dan mencegah runtuhnya istana dari mempengaruhi apapun di kota. Hanya saja aku tidak berharap Long Xiaoyao begitu dekat denganmu.
Ini adalah akhir terbaik. Selamat tinggal, Dewa Kematian Douluo. Pergi dan temukan Dewa Kematian Anda dan Dewa Naga Douluo. Ini bagus. Petik 2. Saat dia berbicara, Su Tianran menekan tombol di bagian bawah tongkatnya. Seluruh istana bergetar sedikit. Setelah ini, cahaya oranye merah dilepaskan dari bawah tanah. Cahaya ini sangat lemah pada awalnya. Itu hanya muncul dari celah. Namun, celah itu segera menjadi lebih besar dan lebih besar. Cahaya juga menjadi lebih besar dan lebih besar. Cahaya oranye merah dan cahaya pelangi dari alat Soul Array kompresi berpotongan. Suara gemetar sedikit bergemuruh. Penting untuk mengetahui bahwa ini bahkan setelah ada alat jiwa array kompresi untuk melindungi kota. Seberapa menakutkankah gempa itu untuk menghasilkan ini? Huo Yuhao dan Tang Wutong bahkan belum keluar dari Radiant City, tetapi mereka berbalik pada waktu yang hampir bersamaan. Apa yang mereka lihat hanyalah bola besar berwarna oranye merah yang naik dari Istana Kekaisaran. Huo Yuhao langsung menjadi pucat. Ganas. Su Tianran benar-benar kejam. Dia menggunakan istananya untuk berurusan dengan Dewa Kematian Douluo. Saya ingin tahu bagaimana Elder Long. Ayo kembali. Huo Yuhao menarik Tang Wutong dan berlari kembali tanpa ragu-ragu. Kondisi Long Xiaoyao tidak diketahui, tapi Ye Sishui pasti hancur. Ini adalah pukulan membunuh Su Tianran. Dia pasti sangat percaya diri. Saat ini, jalur pemikiran Huo Yuhao benar-benar jelas. Dia akhirnya mengerti bagaimana Su Tianran berhasil menipu Ye Sishui. Istana Kekaisaran adalah jebakan lengkap. Kerang meriam jiwa stasioner kelas 9 pasti telah dipasang di dalam istana. Adapun berapa banyak dari mereka, dia tidak yakin. Namun, pasti ada lebih dari 1 atau 2 jika mereka ingin membunuh Ultimate Douluo. Dari awal sampai akhir, alat Soul Array kompresi adalah gertakan. Perhatian Ye Sishui tertarik pada apa yang mampu mereka lakukan. Mereka memang sangat kuat, namun, mereka hampir tak terkalahkan dalam hal bertahan. Ketika mereka terbiasa menyerang, tampaknya mereka masih agak cacat. Namun, Su Tianran menggunakan mereka untuk bertahan. Pada saat yang sama, ledakan itu menjadi lebih destruktif karena terkekang. Dewa Kematian Douluo sudah pasti mati. Tidak heran dia memiliki perasaan krisis yang kuat ketika dia mendekati Istana Kekaisaran. Jika dia dan Tang Wutong ada di istana, mereka pasti akan hancur juga. Bahkan jika mereka bisa melarikan diri tepat waktu, mereka masih akan dikelilingi oleh Kekaisaran Sun Moon. Ini membuktikan bahwa indranya sangat akurat. Tidak memasuki istana menyelamatkannya dan Tang Wutong. Cahaya oranye merah semakin kuat dan kuat. Bahkan cahaya dari matahari tidak bisa dibandingkan dengan itu. Jika seseorang menyaksikan dari atas, dia akan memperhatikan bahwa ada matahari ekstra di pusat kota Radiant. Itu adalah matahari yang bersinar dengan cahaya merah yang intens. Matahari ini menyilaukan, tetapi dipenuhi dengan kematian. Su Tianran sudah terbang tinggi. Meskipun rencananya sangat mudah, dan alat jiwa mampu menahan ledakan, dia masih terbang tinggi. Tidak ada salahnya baginya untuk berhati-hati, dan ini adalah sesuatu yang dia lakukan dengan sangat baik. Bab 602, Kematian Douluo Utama. Zhu Zi ada di belakang Su Tianran. Rencana ini telah dikonseptualisasikan oleh mereka berdua. Tentu saja, Su Tianran telah memiliki rencana ini selama ini. Dia hanya membantunya memperbaiki dan menyempurnakannya. Justru karena rencana ini bahwa Su Tianran mampu berkomitmen penuh untuk keputusannya. Rencana itu telah terungkap dengan sempurna, dan bahkan naga suci kegelapan terperangkap di dalamnya. Kedua Douluo tertinggi dari Gereja Roh Kudus telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Gereja Roh Kudus selesai. Bahkan jika orang-orang yang tersisa dapat melarikan diri, mereka tidak lagi menjadi ancaman. Tanpa dua Ultimate Douluo, Gereja Roh Kudus tidak lagi dapat mengancam Kekaisaran Matahari Bulan. Tidak akan terlalu sulit untuk memusnahkan tuan jiwa jahat yang tersisa. Saat ini, Imperial Engineer Legiun Jiwa Naga masih di samping Su Tianran, melindunginya. Sisa dari 3 Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang buas bertebaran di langit di atas istana. Semua alat pengintai jiwa mereka terkunci di area ini. Jika naga suci kegelapan dan Dewa Kematian Douluo entah bagaimana mampu bertahan dari serangan mereka, mereka akan menerima pukulan dahsyat terakhir dari Legiun Insinyur Jiwa ini. Ini adalah langkah terakhir dari rencana Su Tianran. Sejumlah besar pasukan telah berkumpul menuju istana dari segala arah. Warga sipil telah dikawal keluar ketika pasukan memastikan bahwa tidak ada penyusup memasuki istana sekarang.
Huo Yuhao dan Tang Wutong secara alami merupakan pengecualian. Di bawah perlindungan tiruannya, mereka dapat memasuki area yang tertutup dengan mudah. Cahaya oranye terang masih bersinar pada saat ini. Jelas betapa kuatnya ledakan itu. Huo Yuhao pasti tidak ingin mencoba melawan kekuatan dahsyat dalam ledakan itu. Suhu harus setidaknya beberapa ribu derajat Celcius. Itu bukan sesuatu yang bisa ditahan tubuh manusia. Bahkan Douluo Transcendent Es tertinggi seperti dia tidak akan bisa menahan panas itu. Rencana yang kejam. Zhu Zi, apakah ini rencanamu, atau Su Tianran? Zhu Zi juga melihat ledakan dari udara. Seperti Su Tianran, dia juga mengungkapkan senyum. Namun, senyumnya lebih hangat daripada tawa dingin yang diberikan Su Tianran. Semua personel penting di dalam istana, termasuk putra Zhu Zi, telah dievakuasi. Mereka hanya meninggalkan beberapa pelayan dan penjaga untuk menipu Dewa Kematian Douluo. Pada akhir hari, ada beberapa orang yang harus mati bersama Dewa Kematian Douluo. Keduanya harus mati. Jika mereka hidup, Huo Yuhao harus menghadapi mereka dalam waktu dekat. Zhu Zi tahu bahwa Dewa Kematian Douluo tidak akan pernah membiarkan Huo Yuhao pergi. Demikian pula, Huo Yuhao tidak akan pernah membiarkannya pergi. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik ini adalah salah satu dari mereka harus mati. Yuhao, sekarang setelah aku mengalahkan dua musuhmu yang paling kuat, kau seharusnya jauh lebih aman. Setelah mengetahui bahwa pria yang dicintainya berada dalam keadaan yang jauh lebih aman sekarang, Zhu Zi sangat senang. Namun, beberapa kepahitan dimasukkan ke dalam kebahagiaannya. Alasannya adalah bahwa Huo Yuhao tidak akan pernah benar-benar miliknya. Namun, dia masih senang dia bisa melakukan sesuatu untuknya. Ini benar meskipun dia tahu bahwa dia tidak ingin dia membantunya. Zhu Zi selalu menikmati penyelesaian masalah melalui cara paling sederhana. Dia senang bahwa masalah gereja Roh Kudus akan segera berakhir. Meskipun demikian, sangat disayangkan bahwa Su Tianran tidak mengalami banyak kerugian dari insiden ini. Masih ada beberapa guru jiwa dan insinyur jiwa yang kuat di sekitarnya. Tentu saja, rencana kedua Zhu Zi akan segera terungkap. Itu adalah rencana yang brilian untuk menghancurkan dua ultimate Douluo dengan mengorbankan istana. Tanpa istana, tidak akan ada alat jiwa array kompresi energi tinggi. Pada saat yang sama, 4 alat jiwa array kompresi energi tinggi di sekitar Radiant City sudah digunakan untuk memastikan ledakan di dalam istana tidak meratakan seluruh kota. Ini adalah contoh sempurna dari skema yang bagus. Zhu Zi telah berhasil menggabungkan apa yang ingin ia capai dan apa yang pasti akan terjadi bersama dalam rencananya. Dia bisa menjadi orang benar sambil menjebak lawan-lawannya ke dalam perangkapnya. Tampaknya seolah-olah kekuatan takdir telah memicu rencananya. Setelah melihat seberapa sukses rencananya, Zhu Zi tidak bisa menahan senyum lebih lebar. Bahkan jika pria itu tidak akan menjadi miliknya, ada orang lain yang akan selalu menjadi miliknya. Dia tidak lain adalah putranya. Nama putranya, Yunhan, memiliki hubungan khusus dengan nama Huo Yuhao. Karakter Yu dalam nama Yuhao seperti hujan ke awan di Yunhan. Hao dan Han bergabung berarti luas. Su Tianran secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan istrinya saat ini. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan adrenalin. Dia sangat senang telah menjatuhkan dua ultimate Douluo. Ini jelas yang pertama bagi Kekaisaran Sun Moon. Bagaimanapun, Dubushi tidak terbunuh olehnya. Dia bunuh diri. Selain itu, dia bukan Douluo utama. Kali ini, prestasinya pasti akan turun dalam sejarah. Dia akan dihormati oleh generasi mendatang. Hahaha, Su Tianran mengeluarkan tawa memekakkan telinga yang menakutkan Zhu Zi, yang berada di sisinya. Sekarang gereja Roh Kudus telah dihancurkan, saatnya bagi kita untuk fokus pada Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Douling. Zhu Zi, aku akan memberimu setahun untuk mengatur kembali pasukan kita dan mengisi mereka dengan peralatan, tenaga kerja, dan persediaan. Setahun kemudian, Anda akan berangkat sebagai marsal dan menaklukkan seluruh benua untuk saya. Saya ingin seluruh benua Douluo gemetar di bawah kaki kami dan bergidik di bawah cahaya alat jiwa kami. Setelah kekaisaran terakhir hancur, kita akan mengganti nama Douluo benua-benua matahari bulan. Petik 2. Tapi aku tidak akan menghancurkan Akademi Shrek. Meskipun mereka telah melawanku, mereka masih merupakan puncak dan tempat suci bagi semua guru jiwa. Pada akhirnya, aku juga seorang guru jiwa. Begitu kita telah menaklukkan seluruh benua, aku akan membuat akademi tunduk kepada kita.
Ketika itu terjadi, aku akan mengenakan seragam akademi dan menghadiri pelajaran di sana. Bagaimanapun, ini adalah mimpi masa kecilku. Aku kemudian akan menamainya Akademi Kekaisaran Sunmoon, dan membuat yakin itu tetap menjadi bagian dari kekaisaran kita selamanya. Mereka akan memastikan bahwa kita tetap menjadi kekaisaran yang kuat selama sisa sejarah. Petik 2. Hiduplah yang mulia, hiduplah yang mulia. Insinyur jiwa dari Imperial Soul Engineer Legion bersorak serempak. Semua orang bisa melihat kegembiraan dan antisipasi di mata Su Tianran. Seolah-olah dia telah melihat seluruh benua sujud di hadapannya. Meskipun Kong Deming berdiri diam-diam di belakang Su Tianran, matanya berbinar-binar dengan kegembiraan yang sama seperti mata Su Tianran. Pada akhir hari, setiap warga Kekaisaran Sunmoon akan senang dengan apa yang baru saja dikatakannya. Cahaya oranye terang tidak mulai memudar sampai 15 menit berlalu. Bahkan kemudian, itu memudar sangat lambat. Di sisi lain, penghalang multiwarna yang dibentuk oleh 4 alat jiwa array kompresi energi tinggi sudah menjadi sangat redup. Itu menjadi sangat tipis sehingga warnanya hampir tidak lagi terlihat. Ledakan di dalam penghalang itu terlalu menakutkan. Itu sangat kuat sehingga penghalang yang dibentuk oleh alat jiwa array kompresi energi tinggi hampir hancur di bawah kekuatannya. Juzi, Anda benar untuk mengarahkan sejumlah besar energi dari alat jiwa array kompresi energi tinggi di luar kota. Meskipun ini berarti bahwa alat jiwa array kompresi energi tinggi kota luar perlu diisi ulang untuk waktu yang lama, itu telah memungkinkan kami untuk mencapai tujuan kami. Jika kami gagal menahan ledakan, saya yakin kami akan kehilangan setidaknya sepertiga dari Radiant City. Sepertinya Anda telah membuat kontribusi besar lagi. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghadiahimu? Petik 2. Juzi tersenyum dan menjawab dengan sopan, selama Yang Mulia mengizinkan saya untuk tinggal di sisi Anda dan menyaksikan Anda berhasil menaklukkan seluruh benua, itu sudah cukup untuk Juzi. Hahaha, kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Su Tianran tertawa lagi. Sebenarnya, sudah lama sejak dia begitu senang dan bahagia. Dia bahkan belum bersemangat saat itu ketika dia naik tahta. Alasannya adalah dia bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Sebelumnya, Su Tianran tidak bisa mengendalikan seluruh tanah di depannya. Sekarang, dia benar-benar kaisar terkuat di seluruh benua. Tidak hanya dia mampu mengendalikan urusan internal di dalam kekaisarannya, tetapi dia juga bisa mendapatkan dukungan dan penghormatan dari para menteri dan jenderalnya. Sekarang dia telah menaklukkan kekaisaran jiwa surgawi dan menurunkan 2 ultimate Douluo yang terus-menerus mengganggunya, bagaimana mungkin dia tidak senang? Dia tidak lagi ingin menekan emosinya. Ini karena tidak ada lagi orang di dunia ini yang bisa menanyainya. Dia benar-benar ingin menjadi kaisar pertama dan terkuat di seluruh benua. Su Tianran sangat bersemangat dengan kata-kata Juzi saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Jika bukan karena kakinya, dia pasti akan pindah dengan pasukannya dan menyaksikan tindakan gemilang pasukannya menginjak-injak kerajaan lain dengan matanya sendiri. Ketika cahaya oranye terang terus memudar, dia perlahan bisa melihat situasi di dalam penghalang yang dibentuk oleh alat Soul Array kompresi energi tinggi. Area yang diselimuti oleh penghalang tampak sangat bersih. Itu tidak terlihat seperti baru saja mengalami ledakan besar. Bahkan, seluruh tanah itu berkilau bersih. Itu karena tidak ada tanah lagi. Yang tersisa hanyalah kawah raksasa. Lava merah panas mengelilingi kawah yang sangat dalam. Cairan berapi itu masih mengalir di dalam kawah, memperdalamnya. Karena suhu tinggi lava, cahaya di dalam penghalang itu berkerut dan bengkok. Apa yang awalnya istana sekarang hanya terdiri dari 4 alat jiwa array kompresi energi tinggi di 4 sudut kompleksnya. Hanya mereka yang masih utuh setelah ledakan. Namun, bahkan alat-alat jiwa itu mulai terbakar. Jejak asap hitam bisa terlihat berasal dari mereka. Jelas bahwa mereka mulai rusak karena energi yang sangat besar yang dilepaskan oleh ledakan. Su Tianran tidak merasa bahwa itu adalah kesepakatan yang buruk untuk menukar istananya dengan 2 ultimate Douluo. Ini adalah kerugian yang pasti dia mampu. Namun, masih bisa dipungkiri bahwa itu adalah ledakan yang luar biasa. 10 kerang meriam stasioner kelas 9 telah digunakan. 2 ultimate Douluo harus senang dengan bagaimana kematian mereka dirayakan. Semua 10 peluru meriam jiwa stasioner adalah dari jenis yang sama. Mereka semua berenergi tinggi, sangat eksplosif, dan melepaskan panas. Hanya satu dari mereka yang cukup untuk menjatuhkan kota normal.
Orang hanya bisa membayangkan suhu dan kekuatan ledakan yang dilepaskan oleh 10 cangkang meriam jiwa yang diam yang terkompresi di dalam area kecil ini. Dewa mungkin bahkan tidak bisa selamat dari ledakan ini. Su Tianran benar-benar senang melihat bagaimana semuanya telah terjadi. Sekarang, yang harus dilakukan hanyalah membersihkan kekacauan itu. Boom! Ledakan keras bisa terdengar dari dalam penghalang. Sepertinya salah satu alat jiwa array kompresi energi tinggi akhirnya menyerah, dan meledak. Ini mengeluarkan asap hitam pekat ke udara saat penghalang cahaya multiwarna memudar. Setelah itu, reaksi berantai terjadi ketika 3 alat jiwa array kompresi energi tinggi lainnya meledak satu demi satu. Lebih banyak asap hitam dilepaskan ke udara. Sepertinya mereka semua dihancurkan oleh ledakan. Namun, tujuan mereka sudah terwujud. Pada akhir hari, Kekaisaran Sun Moon telah membayar harga yang lumayan untuk menurunkan 2 Ultimate Douluo. Mereka telah kehilangan 2 insinyur jiwa kelas 9, sejumlah besar penjaga dan pelayan di dalam istana, 4 alat jiwa array kompresi energi tinggi terbaru, dan 10 peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Nilai dari hal-hal ini sudah cukup untuk membangun kota besar dari awal. Namun, Su Tianran masih sangat senang. Bagaimanapun, 2 Ultimate Douluo akan mampu menghancurkan lebih dari kota besar jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Tanpa penghalang multiwarna, panas dari ledakan langsung melonjak keluar dan tersebar ke segala arah. Pada saat itu, suhu sekitar di seluruh kota Radiant tampaknya telah meningkat sedikit. Tempat-tempat yang lebih dekat ke istana menjadi sangat panas. Ini tidak bisa dihindari. Untungnya, Su Tianran telah mempersiapkan ini. Dia telah mengatur sebuah tim untuk memproyeksikan sinar air ke dalam kawah besar di dalam istana. Sejumlah besar uap dilepaskan pada saat itu. Sungguh pemandangan yang mengesankan untuk dilihat. Su Tianran, yang masih melayang di udara, tersenyum pada Juzi dan berkata, ketika kita membangun kembali istana, tidak ada lagi kebutuhan untuk menggali. Sekarang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Faktanya, dinding bawah tanah seharusnya sangat tangguh sekarang karena telah dipanaskan oleh panas. Petik 2. Tiba-tiba, bunyi bip alarm terdengar. Suara itu segera memperingatkan semua insinyur jiwa dari Imperial Soul Engineer Legion, yang telah mulai menurunkan penjagaan mereka. Mereka langsung mengaktifkan penghalang pertahanan terkait mereka untuk melindungi Su Tianran, Juzi, dan yang lainnya. Keselamatan Kaisar adalah yang paling penting. Apa yang terjadi? Seru Su Tianran. Yang mulia, kami telah mendeteksi kekuatan jiwa dan fluktuasi kekuatan spiritual dari kawah. Fluktuasi besarnya luar biasa, dan mereka menyelimuti seluruh istana. Salah satu insinyur jiwa melapor kepada Su Tianran. Sekarang setelah Kekaisaran Sun Moon memasang alat-alat pengintai jiwa di atas istana, mereka dapat mendeteksi gerakan atau perubahan apapun secara instan. Su Tianran tampak frustrasi dengan berita itu. Menyerang. Aku ingin kalian semua melancarkan serangan habis-habisan ke istana. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika Ultimate Douluo masih hidup. Tiba-tiba, uap berubah menjadi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Kepingan salju besar mulai menari di atas istana, dan aura mereka yang sangat dingin mengusir panas yang menyinari kawah. Pada saat yang sama, mereka mencegah alat-alat jiwa pengintai mengawasi peristiwa yang terjadi di dalam kawah. Serangkaian ledakan keras terus berdering di udara saat kawah di dalam istana menjadi lebih dalam dengan serangan yang dilemparkan ke dalamnya oleh para insinyur jiwa. Segala macam lampu dari ledakan menghancurkan kepingan salju saat Radiant City gemetar di bawah kekuatan ledakan dari Imperial Soul Engineer Legion. Juzi tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya saat melihat ini. Dia secara alami mengenali kepingan salju itu. Idiot, kenapa kamu ada di sini sekarang? Apakah Anda benar-benar mencoba menyelamatkan Dewa Kematian Douluo? Mengapa? Tentu saja, Huo Yuhao tidak akan memberinya jawaban. Alasannya adalah bahwa dia dan Tang Wutong sudah menghilang dengan 2 Ultimate Douluo ketika meriam ditembakkan. Keamanan yang didirikan oleh pasukan tidak ada artinya ketika menghadapi domain imitasi dan interferensi spiritual Huo Yuhao. Pakaian di tubuh Long Xiaoyao sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah sisik naga hitam yang terbakar di tubuhnya. Di sisi lain, tubuh Ye Sishui tampaknya memancarkan aura bercahaya. Pada saat ini, dia sepertinya telah menjadi semacam malaikat suci. Namun, tubuhnya agak tembus cahaya. Aura Blood Soul Demon Puppet di tubuhnya telah lenyap sepenuhnya. Bab 603, Dual Legacy.
Long Xiaoyao membawa Ye Sishui. Ada cahaya misterius di wajah Ye Sishui saat dia menatap Huo Yuhao dan Tang Wutong. Anehnya, dia tampak sangat tenang tentang semua ini. Mari kita bicara nanti dan pergi sekarang. Ini adalah hal pertama yang dikatakan Long Xiaoyao setelah melihat Huo Yuhao. Sebelum ini, tepat ketika penghalang yang dibentuk oleh alat jiwa arai kompresi energi tinggi telah menghilang, Huo Yuhao telah menerima pesan yang dikirimkan dari Long Xiaoyao. Dia telah diberitahu oleh Long Xiaoyao untuk melindunginya. Saat itu, Huo Yuhao sebenarnya ragu-ragu. Meskipun dia hanya mendengar suara Long Xiaoyao, dia merasa bahwa Ye Sishui mungkin masih hidup. Jika dia menyelamatkan Long Xiaoyao, dia juga akan menyelamatkan Ye Sishui. Namun, dia memutuskan setelah beberapa saat bahwa bantuan dan dendam dimaksudkan untuk diselesaikan secara terpisah. Dia harus membalas budi kepada Long Xiaoyao sebelum berpikir tentang bagaimana dia harus membalas dendam pada Ye Sishui. Bahkan jika Long Xiaoyao harus mencoba dan menghentikannya, dia tidak akan pernah membiarkan Ye Sishui bebas dari hukuman. Lagi pula, akan menjadi bencana jika membiarkan pemimpin roh jahat yang juga merupakan ultimate Douluo pergi. Ledakan kacau terus berlangsung selama 15 menit sebelum mereka berakhir. Pada saat itu, baik Su Tianran dan Zhu Zi sudah sangat cemas. Bahkan, merinding sudah terbentuk di kulit Su Tianran. Jika Kaisar Naga Douluo dan Dewa Kematian Douluo entah bagaimana masih bisa selamat, dia pasti tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Faktanya, tidak ada yang bisa menerima kemarahan mereka. Seluruh kekaisaran Sun Moon mungkin akan hancur oleh kemarahan dan kemarahan mereka. Zhu Zi, apakah Anda pikir mereka sudah mati? Su Tianran berbalik dan menatap Zhu Zi. Mati, mereka pasti mati. Seru Zhu Zi dengan tekad. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kepengecutan dari Su Tianran. Dia sebenarnya takut dengan apa yang mungkin terjadi. Ya, mereka pasti sudah mati. Mereka harus mati, seru Su Tianran. Saat ini, semua Radiant City telah dikunci oleh para prajurit dan insinyur jiwa. Namun, metode mereka tidak berguna melawan Huo Yuhao. Begitu dia melepaskan tiruannya, tidak ada yang bisa mendeteksi dia, atau orang-orang yang dia bawa bersamanya. Setelah menempuh perjalanan sejauh 50 km, yang hanya merupakan momen singkat bagi seorang Douluo Transcendent, Huo Yuhao berhenti di dalam hutan kecil. Dia harus berhenti sekarang. Bahkan, pada saat ini, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat serius dan serius. Dia akan menghadapi masalah yang sangat sulit. Meskipun dia benar-benar tidak ingin menghadapinya, dia tahu dia harus menyelesaikannya sekarang. Setelah melihat bagaimana Huo Yuhao berhenti, Tang Wutong secara alami berhenti bergerak. Dia berpegangan tangan dengannya ketika mereka berdua berbalik. Long Xiaoyao mengikuti di belakang mereka sambil membawa Ye Sishui di punggungnya. Pada saat ini, Huo Yuhao memperhatikan bagaimana sisik Long Xiaoyao menjadi merah padam. Wajah tuanya juga menjadi sangat merah. Namun, itu bukan jenis merah yang sehat. Di mata Huo Yuhao, yang dilihatnya hanyalah aura kematian. Itu benar. Bahkan seorang ultimate Douluo seharusnya tidak bisa keluar hidup-hidup dari ledakan mengerikan itu. Long Xiaoyao dan Ye Sishui sudah berusia lebih dari 200 tahun, dan sudah pasti melewati puncaknya. Karena itu, mereka harus berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Long Xiaoyao menempatkan Ye Sishui ke tanah dengan lembut saat dia menopangnya untuk memungkinkannya duduk tegak. Namun, Ye Sishui mengangkat salah satu tangannya saat dia memegang bahu Long Xiaoyao. Dia ingin berdiri di sebelahnya. Yang mengejutkan baik Huo Yuhao dan Tang Wutong adalah bagaimana Ye Sishui tampaknya menjadi lebih muda. Long Xiaoyao benar, Ye Sishui sangat cantik ketika dia masih muda. Sebenarnya, dia tidak pucat dibandingkan dengan Tang Wutong sama sekali. Aura emas lembut dan bercahaya yang dia berikan membuatnya tampak sangat suci dan sakral. Ini persis sama dengan saat Huo Yuhao pertama kali melihat Ye Guyi menggunakan jiwa bela diri malaikatnya. Kulitnya putih dan seperti porselen. Senyum di wajahnya seakan memberitahu Huo Yuhao bahwa dia telah melepaskan semua dendamnya. Huo Yuhao dan Tang Wutong sangat terkejut dengan transformasi dalam penampilan dan sikapnya. Mereka tidak tahu apa dua keadaan ultimate Douluo saat ini. Mereka hanya tahu bahwa mereka berdua bertingkah aneh. Huo Yuhao masih bisa merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang murni dan kuat dari tubuh Ye Sishui. Dia sepertinya tidak lagi memiliki aura yang dimiliki oleh roh-roh jahat. Namun,
dia juga tampaknya tidak memancarkan energi kehidupan. Di sisi lain, tubuh Long Xiaoyao masih memancarkan fluktuasi energi kehidupan yang cukup kuat. Namun, Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa mereka memburuk, dan sangat tidak stabil. Senior Long, Huo Yuhao memaksa dirinya untuk melihat Long Xiaoyao. Long Xiaoyao menghela nafas dan berkata, "Aku tahu. Tidak ada kemungkinan Anda akan membiarkan Sis Hui pergi hari ini. Saya mengerti dari mana Anda berasal. Kalian berdua juga harus bisa mengatakan bahwa kita hampir mati. Namun, saya tidak tahu apakah saya dapat memenuhi keinginan saya sendiri sebelum itu. Aku awalnya ingin kamu menemukanku setelah kamu mencapai peringkat 98. Tapi sepertinya aku kehabisan waktu." Petik 2. Huo Yuhao diam. Dia telah mendengar cerita Long Xiaoyao dengan Ye Sis Hui dari Long Xiaoyao sendiri. Bahkan, dia bisa memahami rasa sakit di hatinya. "Yuhao, bisakah aku bertanya sesuatu padamu?" tanya Long Xiaoyao. Huo Yuhao tetap diam sebelum berkata, "Selama itu tidak melibatkan saya membiarkan senior Ye pergi, saya bisa berjanji kepada Anda hal lain." Huo Yuhao tahu bahwa Ye Sis Hui dan Long Xiaoyao tidak akan pernah bisa mengalahkannya dan Tang Wutong dalam keadaan mereka saat ini. Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ketika aku akhirnya mati, secara alami aku akan kehilangan kemampuan untuk melindunginya. Aku hanya ingin kau berjanji padaku untuk tidak menyakitinya sampai aku mati. Bisakah kamu membunuhnya setelah aku mati?" Petik 2. Tubuh Huo Yuhao membeku. Hatinya sedih melihat Douluo tertinggi berlutut untuk sesuatu yang begitu sederhana. Setelah ragu-ragu sebentar, Huo Yuhao menjawab, "Selama senior Ye tidak mencoba melarikan diri, aku pasti bisa melakukan apa yang kamu minta padaku." Long Xiaoyao mengangguk dan berkata, "Kamu bisa yakin bahwa kamu tidak akan menyesal menerima permintaanku. Aku pasti akan membalasmu untuk ini." Saat dia berbicara, dia perlahan berbalik untuk menghadap Ye Sis Hui. Raut wajahnya langsung diganti dengan ekspresi lembut. "Sis Hui, kamu benar-benar sangat cantik. Kamu tetap begitu cantik sementara aku sudah lanjut usia." Suaranya sangat lembut saat dia berbicara perlahan. Seolah-olah dia mengakui sesuatu. Ye Sis Hui melontarkan senyum lembut di wajahnya yang cantik. "Tidak, kami sudah tua. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bisa bersamamu sampai saat-saat terakhir kita. Saya sangat senang bahwa semuanya berakhir seperti ini. Jangan sedih, ini adalah akhir terbaik yang bisa saya dapatkan." Petik 2. Suara Long Xiaoyao mulai bergetar. "Sis Hui, apakah kamu benar-benar memaafkanku? Apakah Anda benar-benar bersedia memaafkan saya untuk semua yang saya lakukan kepada Anda?" Petik 2. Ye Sis Hui tersenyum. Dia tampak benar-benar bahagia. "Xiaoyao, kamu benar-benar idiot. Bahkan, bukan hanya kamu. Mu En juga idiot. Kalian berdua benar-benar idiot. Anda berdua telah dimainkan oleh saya selama ini. Hanya saja kalian berdua terlalu bodoh untuk menyadarinya. Kamu benar-benar idiot." Petik 2. Meskipun dia tertawa, air mata mengalir di wajahnya. "Kenapa begitu?" Long Xiaoyao menatap kosong padanya. Ye Sis Hui menghela nafas dan berkata, "Kamu memberi terlalu banyak untukku dalam hidup ini. Sekarang kita berdua telah mencapai saat-saat terakhir dalam hidup kita, biarkan aku melakukan sesuatu untukmu. Biarkan saya menghapus bagasi yang Anda bawa selama ini, dan tinggalkan dunia kita dengan gembira. Saya akhirnya bisa berbagi banyak hal dengan Anda." Petik 2. Long Xiaoyao tertegun. Faktanya, baik Huo Yuhao dan Tang Wutong tertegun. Apa yang hendak dikatakan Ye Sis Hui pasti adalah sesuatu yang dia sembunyikan dalam hidupnya. "Apa yang kamu rencanakan untuk memberitahuku?" Long Xiaoyao bertanya. Ye Sis Hui tersenyum polos. "Itu, hal yang selalu membuat Anda merasa bersalah sebenarnya tidak ada. Jika saya mengulangi apa yang baru saja saya katakan, saya maksudkan bahwa Anda tidak perlu merasa bersalah tentang hal itu. Alasannya adalah karena saya telah merencanakan semuanya selama ini. Orang yang saya tunggu adalah Anda selama ini, bukan Mu En. Saya bersedia menikah dengan Anda." Petik 2. Apa yang kamu katakan? Long Xiaoyao tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Huo Yuhao bisa melihat ketakutan di matanya. Long Xiaoyao menatap Ye Sis Hui dan berkata, "Sis Hui, hentikan. Berhenti bicara. Saya tidak ingin Anda merusak kesan saya tentang Anda. Setidaknya kau sempurna saat itu." Petik 2. Ye Sis Hui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku ingin mengatakan segalanya."
Jika saya tidak bisa membiarkan semuanya keluar, saya tidak tahan untuk mati. Sebenarnya, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Meskipun kamu telah melindungiku di sisiku dan bahkan digunakan olehku selama bertahun-tahun, kamu tidak kehilangan apapun. Alasannya adalah bahwa Anda telah melindungi seorang wanita yang mencintaimu dari lubuk hatinya. Apakah kamu tahu itu? Long Xiaoyao menatap Ye Sishui dengan tak percaya. Mungkin itu karena keadaan tubuhnya saat ini, tetapi dia sebenarnya kehilangan kendali atas emosinya. Ye Sishui melanjutkan, saat itu, ketika kami dan Muen pertama kali berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan, aku sudah pergi ke sana dengan motif tersembunyi. Saat itu, saya sudah menjadi bagian dari Gereja Roh Kudus. Niat saya satu-satunya adalah mengidentifikasi talenta terbaik di antara generasi kami. Karena itu, saya bertemu dengan Anda dan Muen. Petik 2. Kalian berdua sangat luar biasa dan kuat. Sebenarnya, saya memucat dibandingkan Anda berdua. Kami semua masih muda saat itu, dan mudah bagi kami untuk berkumpul. Selain itu, saya punya agenda untuk mendekati Anda berdua. Karenanya, kalian berdua jatuh cinta dengan saya tanpa sadar. Di saat yang sama, aku juga jatuh cinta pada salah satu dari kalian. Petik 2. Kamu pasti berpikir bahwa Muen adalah orang yang aku cintai selama ini, kan? Sekarang saya dapat mengatakan kepada Anda dengan jujur bahwa Anda telah menjadi idiot besar. Aku mencintaimu sejak awal. Sebenarnya, saya tidak pernah menyukai Muen. Petik 2. Kamu ekstrovert, tampan, dan suka pamer. Saya jatuh cinta dengan segala sesuatu tentang Anda. Muen juga hebat, tapi dia terlalu mirip batu. Dia bukan tipeku sama sekali. Karenanya, kaulah yang telah aku cintai selama ini. Petik 2. Namun, aku tidak bisa memilihmu. Ayah Zongliwu tidak akan pernah mengizinkan saya memilih Anda karena Anda bukan anggota Akademi Shrek. Inilah tepatnya mengapa saya dipaksa olehnya untuk memilih Muen daripada Anda. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Sishui, pikirannya menjadi benar-benar kosong. Dia tidak menduga kesengsaraan terbesar dalam hidupnya berasal seperti ini. Ye Sishui masih tersenyum, meskipun air mata mengalir di wajahnya. Setelah itu, kami bertemu lagi. Pada saat itulah saya ditugaskan oleh ayah Zongliwu untuk memisahkan Anda. Dia memberitahu saya betapa berbahayanya bagi Gereja Roh Kudus untuk melawan dua guru jiwa paling berbakat dari generasi saya. Karenanya, saya harus membuat Anda saling berhadapan. Itulah satu-satunya cara kami dapat menghentikan Anda berdua dari memengaruhi perkembangan Gereja Roh Kudus. Petik 2. Karenanya, aku mengusulkan rencana itu dan menggunakan tubuhku untuk memancingmu. Setelah memberi Anda pertama kali, saya menciptakan konflik yang menyakitkan bagi kami bertiga. Namun, hanya Anda berdua yang benar-benar kesakitan. Saya selalu tahu apa yang saya lakukan. Saya adalah wanita suci dari Gereja Roh Kudus. Hahaha, kakakmu, Long Xiaoyao menunjuk Ye Sishui saat dia memuntahkan darah dari mulutnya. Ye Sishui menatapnya dengan lembut dan berkata, Xiaoyao, tolong jangan marah. Anda hanya akan mati terlalu cepat bagi saya untuk menyelesaikan apa yang saya katakan. Mungkin kamu tidak akan terlalu marah setelah mendengar apa yang harus kukatakan. Petik 2. Setelah apa yang terjadi kemudian, aku pergi. Namun, saya tidak menyesali apa yang telah saya lakukan. Saya telah memberikan tubuh saya kepada orang yang saya cintai. Saya tahu bahwa Anda dan Muen harus hidup dalam kesengsaraan setelah itu. Namun, saya tidak punya pilihan. Apakah Anda tahu bahwa ayah Zongliwu harus membunuh kalian berdua jika rencanaku gagal? Dibandingkan menyaksikannya membunuh kalian berdua, aku lebih suka menonton kalian berdua menderita dalam kesengsaraan. Setelah semua, Anda adalah cintaku, dan Muen adalah kakak yang saya hormati. Bagaimana saya tidak tahu betapa baiknya dia kepada saya? Anda berdua selalu sangat penting dalam hati saya. Karena itu, saya perlu melakukan itu untuk melindungi Anda berdua dari Gereja Roh Kudus. Petik 2. Dan saya berhasil. Kalian berdua akhirnya menjadi Ultimate Douluo. Meskipun Anda berdua dalam kesakitan dan penderitaan, setidaknya kami masih hidup. Benarkan. Petik 2. Setelah beberapa dekade, ayah Zongliwu memaksaku untuk melahirkan seorang putra sebelum dia meninggal. Dia memberitahu saya bagaimana itu satu-satunya cara dia bisa menyerahkan kepemimpinan kepada saya tanpa khawatir. Setelah itu,
Dia membantuku menjadi Ultimate Douluo. Saat itulah aku benar-benar menjadi musuh Akademi Shrek. Sebagai wanita suci dari Gereja Roh Kudus, saya tidak pernah benar-benar bisa bersama kalian berdua. Petik 2. Apakah kamu tahu betapa aku ingin bersamamu saat kami bertemu setelah ayah Zhongli Wu meninggal? Namun, saya tahu saya tidak bisa. Alasannya adalah bahwa saya sudah menjadi pemimpin Gereja Roh Kudus. Sebagai pemimpin di antara semua penguasa jiwa jahat, saya akan merusak reputasi Anda jika saya ingin bersama dengan Anda. Saya hanya bisa memaksa Anda untuk mengikuti saya dan melindungi saya. Ini akan memungkinkanmu untuk terus dianggap sebagai Kaisar Naga Douluo, alih-alih anggota Gereja Roh Kudus. Petik 2. Saya sangat senang bahwa Anda terus mengikuti saya dan melindungi saya bahkan setelah 100 tahun. Saya mungkin seorang guru jiwa yang tidak bermoral dan jahat, tetapi saya masih manusia. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak dapat melihat perasaan yang Anda miliki untuk saya? Namun, saya tidak berani bertemu dengan Anda. Aku tidak tahan melihat namamu dihancurkan karena aku. Karena itu, saya tidak bisa memberitahu Anda tentang cinta yang saya miliki untuk Anda. Petik 2. Sekarang, aku akhirnya bisa berseru cintaku padamu. Xiao Yao, aku selalu mencintaimu dan kamu sendirian. Meskipun Anda telah mengikuti saya dan menderita karena saya selama lebih dari 100 tahun, saya harus memberitahu Anda bahwa saya pasti pantas mendapatkan cinta Anda. Alasannya adalah karena aku telah melahirkan seorang putra untukmu. Apakah kamu tahu itu? Apa katamu? Rahang Long Xiaoyao terjatuh setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Sishui. Tubuhnya mulai bergetar. Seorang anak, Sishui telah melahirkan seorang putra untukku. Namun, sudah lebih dari 100 tahun. Bahkan jika dia adalah seorang guru jiwa yang kuat, dia mungkin akan mati setelah 100 tahun. Kamu mungkin tidak mengharapkan itu. Saya tahu Anda akan sangat terkejut setelah mendengar apa yang saya katakan. Sejujurnya, sama seperti Anda, saya belum melihatnya selama lebih dari 100 tahun. Aku bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup. Saya tidak dapat pergi dan menemuinya, karena saya tidak tahan membiarkan dia tahu bahwa ibunya adalah guru jiwa jahat dan pemimpin Gereja Roh Kudus. Saya hanya berharap dia menjalani hidup yang sehat dan menjadi manusia normal. Bahkan, saya tidak ingin dia menjadi guru jiwa. Karena itu, saya memberinya nama keluarga Yan, nama keluarga saya sebelum saya bergabung dengan Gereja Roh Kudus. Petik 2. Namun, nasib bekerja dengan cara yang misterius. Cucu kami sebenarnya bisa masuk ke Akademi Shrek dengan kemampuannya sendiri. Dia akhirnya menjadi murid Muen. Jika saya tidak tahu bahwa jiwa bela dirinya sama dengan jiwa bela diri kedua saya, Phoenix berseri-seri, saya tidak akan tahu bahwa Muen telah menerima cucu kami sebagai muridnya. Bahkan, Muen melakukan yang terbaik untuk merawatnya, dan dia berakhir sebagai dekan Departemen Jiwa Marsial. Apa? Baik Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak bisa membantu tetapi mengekspresikan ketidakpercayaan mereka. Jika bukan karena pengakuan Ye Sishui hari ini, siapa yang akan tahu bahwa Yan Shaoze sebenarnya adalah cucu Long Xiaoyao dan Ye Sishui? Kamu berbohong. Kamu mencoba untuk menabur perselisihan di antara orang-orang di akademi. Tang Wutong berseru dengan marah. Ye Sishui tersenyum ketika dia memandang Long Xiaoyao, yang sudah terpana dengan semua yang dia katakan. Apakah ada kebutuhan bagiku untuk menabur perselisihan ketika segalanya sudah sampai pada tahap ini? Selain itu, sebagai Douluo utama, apakah Anda pikir saya harus berkeliling dan merusak hubungan? Aku adalah aku. Saya mengatakan apa yang saya katakan. Tentu saja, saya tidak akan berkeliling menyebarkan kebohongan. Shaoze haruslah cucu atau cicit kita, dilihat dari usianya. Namun, saya belum pernah mencoba menghubunginya. Saya hanya pergi untuk memeriksa garis keturunannya dan mengkonfirmasi bahwa dia adalah keturunan kami. Petik 2. Huo Yuhao menarik Tang Wutong kembali dan menggelengkan kepalanya. Tang Wutong tidak bisa percaya apa yang dia dengar. Long Xiaoyao mengerutkan kening saat dia memandang Ye Sishui. Apakah ini semua nyata? Aku benar-benar tidak percaya. Mengapa? Mengapa Anda tidak memberitahu saya semua ini sebelumnya? Petik 2. Ye Sishui berbicara dengan jelas. Ini karena aku adalah wanita suci dari Gereja Roh Kudus. Saya adalah pemimpin Gereja Roh Kudus. Saya adalah pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus. Apa yang bisa saya katakan? Saya sudah melakukan banyak hal yang tidak bermoral dan tidak manusiawi. Saya memiliki darah ratusan ribu nyawa di tangan saya.
Apa yang akan berubah jika saya memberitahu Anda semua ini? Sehingga Anda akan jatuh cinta lebih dalam dengan saya. Sehingga Anda akan menjadi tuan jiwa jahat. Sehingga kita akan menyeret semua keturunan kita ke dalam gereja Roh Kudus. Tidak, saya tidak bisa mengatakan semua ini kepada Anda. Bahkan, saya bahkan tidak bisa membaginya dengan orang lain. Saya hanya bisa mengubur semua itu di hati saya. Aku hanya bisa memimpikannya momen manis sesaat yang aku miliki dalam mimpiku. Kenangan manis ini yang mencegah saya menjadi perusak sejati dunia. Petik 2. Lihat ini. Yesus Hui mengangkat tangannya ketika nyala api keemasan naik di sekujur tubuhnya. Ini kartu truf asli saya. Tidak ada yang akan mengharapkan master jiwa jahat dengan demon puppet jiwa darah untuk memiliki jiwa bela diri kedua. Bahkan ayah Zongliwu tidak tahu bahwa saya memiliki jiwa bela diri ini. Saya melakukan yang terbaik untuk menyembunyikannya dari semua orang. Orang-orang dari gereja Roh Kudus pasti akan membunuhku jika mereka tahu aku memiliki jiwa bela diri ini. Karenanya, saya telah menyembunyikannya selama hampir 200 tahun. Saya tidak berharap itu bermanfaat hari ini. Dengan menggunakan kemampuan Phoenix untuk bangkit dari abu, aku bisa menyelamatkan kedua kehidupan kami. Petik 2. Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya aku tidak masuk. Jika itu hanya kamu sendiri, kamu mungkin bisa bertahan. Anda tidak perlu menyalakan energi hidup Anda. Petik 2. Yesus Hui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jika kamu tidak masuk, aku benar-benar akan mati. Hati saya akan mati. Saya benar-benar ingin Anda masuk. Satu-satunya alasan mengapa saya memilih untuk masuk perangkap dengan sukarela adalah karena saya sudah bosan dengan dunia ini. Saya perlu menemukan tempat di mana saya benar-benar bisa berada. Saya telah merencanakan semua ini dengan hati-hati. Apakah Anda berpikir bahwa Su Tianran sebenarnya bisa menipu saya? Apakah Anda pikir jebakannya akan berhasil jika saya tidak mau masuk? Saya menggunakan kesempatan terakhir ini untuk melihat apakah Anda masih mencintaiku, sama seperti 100 tahun berlalu. Saya sangat senang saya benar. Xiao Yao, terima kasih karena tidak mengecewakanku. Saya benar-benar bahagia. Petik 2. Napas Long Xiao Yao menjadi lebih menyakitkan saat dia menatap Yesus Hui. Namun, dia tetap diam. Yesus Hui mengangkat tangannya dan membelai wajahnya dengan lembut. Apa yang salah? Kenapa kamu diam saja? Petik 2. Kamu telah membuat hidupku begitu sengsara dengan semua kebohonganmu. Long Xiaoyao melihat ke langit dan berteriak. Pada saat itu, air mata mengalir dari matanya yang dulu. Dia tidak akan pernah berharap perjuangannya menjadi begitu tidak berarti. Dia tidak tahu bahwa dia memikul tanggung jawab atas kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Saat ini, dia tidak merasa lega atau bahagia. Dia hanya merasa seolah-olah dia kosong. Sensasi itu jauh lebih menyakitkan daripada apa yang telah dia lalui sebelumnya. Yesus Hui berbicara dengan lembut, Xiao Yao, ini adalah saat terakhir kita bersama di dunia ini. Meskipun hidup kita akan segera berakhir, aku ingin menjadi istrimu sejak saat ini dan seterusnya. Apakah kamu akan menjadi suamiku? Mulai sekarang, kamu tidak lagi harus mendengarkan perintah saya. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta saya lakukan dan menjadi istri yang baik, oke? Petik 2. Long Xiaoyao menatap Yesus Hui dan berkata, selama ini, aku berpikir bahwa kamu adalah orang yang paling membuatku berutang permintaan maaf. Sekarang, aku akhirnya menyadari bahwa Muen adalah orang yang perlu kita minta maaf. Dia pasti memiliki menderita lebih banyak rasa sakit daripada yang kita lalui. Meskipun dia telah meninggal, dia masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi bertahun-tahun yang lalu. Anda benar-benar kejam kepadanya. Petik 2. Yesus Hui menghela nafas dan berkata, kadang-kadang, ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Kita sering meremehkan kemampuan waktu untuk menyembuhkan luka. Alasan mengapa saya belum mengunjunginya selama bertahun-tahun adalah agar saya tidak membangunkan kembali ingatan menyakitkan itu. Pada akhir suatu hari, dia akhirnya memiliki keluarga dan mengambil tanggung jawab di Akademi Shrek. Bahkan jika kenangan menyakitkan itu masih menjadi bagian dari dirinya, itu akan menjadi bagian kecil dari keberadaannya. Menurut pendapat saya, Anda lebih menderita dengan tetap berada di sisiku. Petik 2. Long Xiaoyao berbalik dan melihat ke arah Akademi Shrek sebelum berkata, brotermu, yang akan tahu bahwa kita berdua salah tentang kebenaran saat itu. Gereja Roh Kudus selalu menjadi musuh kita bersama. Sis Hui, kau benar. Paling tidak,
aku akan tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum aku mati. Aku tidak akan mati seperti orang bodoh yang bodoh. Saudaraku, sepertinya aku tidak akan mampu membayar kembali apa yang aku hutangkan dalam hidup ini. Saya kira saya hanya bisa menebusnya dengan melakukan kebaikan bagi murid Anda. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia dengan cepat berbalik dan menatap Ye Sishui. Sishui, apakah kamu benar-benar mau mengikuti semua yang aku katakan? Ye Sishui mengangguk dalam hati. Oke, meskipun kamu tidak akan mampu menebus semua yang telah kamu lakukan, mari kita mencoba untuk meninggalkan sesuatu di benua ini. Mari kita melakukan sesuatu untuk brotermu. Bagaimana kedengarannya? Ye Sishui tersenyum dan berkata, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Long Xiaoyao berbalik untuk menghadapi Huo Yuhao dan Tang Wutong. Yuhao, awalnya aku berencana untuk mencarimu setelah kamu mencapai peringkat 98. Sebelumnya, Xuanzi telah menulis kepadaku tentang bagaimana kamu berhasil membentuk inti jiwa Yin Yang komplement. Benarkah itu? Pelengkap Yin Yang, dia benar-benar melakukannya. Ye Sishui sangat terkejut dengan apa yang dia dengar. Tidak heran dia mampu mengalahkan begitu banyak tuan jiwa jahat kita. Dia sebenarnya berhasil membentuk Yin Yang komplement Soul Cores, sesuatu yang hanya bisa diselesaikan oleh Ditian. Katakan padaku, nak, bagaimana tubuhmu bisa menahan tekanan yang menakutkan? Petik 2. Huo Yuhao memilih untuk tidak menjawab pertanyaan Ye Sishui. Dia hanya mengangguk pada Long Xiaoyao. Karena kamu sudah membentuk inti jiwa kedua sebelum menjadi Ultimate Douluo, ini berarti bahwa kamu harus membentuk inti jiwa ketiga ketika kamu mendorong untuk peringkat 99. Aku bisa meramalkan bagaimana itu akan sangat sulit. Saya awalnya ingin membantu Anda dalam dorongan terakhir Anda, tetapi sepertinya saya tidak akan memiliki kesempatan untuk membantu Anda lagi. Saat saya terus melemah sebelum saya mati, tidak ada lagi gunanya bagi saya untuk memegang kekuatan jiwaku. Jika saya memberikannya kepada Anda, itu mungkin benar-benar membantu Anda untuk membentuk inti jiwa ketiga Anda. Paling tidak, saya benar-benar akan membantu Anda membuat sejarah. Namun, saya tidak berpikir saya bisa hidup untuk melihat Anda mencapai peringkat 98. Saya kira saya hanya bisa memberikan Anda hal yang paling murni dalam kekuatan jiwaku, serta beberapa hal yang telah saya pahami dalam beberapa tahun terakhir. Ini akan menjadi satu-satunya cara aku bisa membayarmu N. Petik 2. Senior Long, saya tidak bisa menerima ini. Huo Yuhao memegang tangannya di depannya. Dia terkejut mengetahui bahwa Long Xiaoyao benar-benar mencarinya untuk ini. Long Xiaoyao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan menolak tawaranku. Ini adalah keinginan terakhir saya. Jika Anda menolak saya tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Selain itu, saya lebih suka memberikan apa yang telah saya kembangkan kepada seseorang daripada membiarkannya hancur menjadi apa-apa. Anda tidak perlu khawatir tentang saya menyerahkan semua kekuatan jiwaku kepada Anda. Saya hanya akan memberikan kepada Anda hal yang paling murni dan paling mendasar dalam kekuatan jiwa saya. Saya akan menyuntikkan energi murni ini ke tubuh Anda dan memungkinkan Anda mencernanya perlahan. Pada saat yang sama, itu mungkin akan membantu Anda membangun landasan untuk inti jiwa ketiga masa depan Anda. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Long Xiaoyao berbalik untuk melihat Tang Wutong. Sejujurnya, aku tidak menyangka kamu telah membentuk inti jiwa kedua kamu juga. Apakah itu juga inti jiwa Yin Yang komplement? Petik 2. Tang Wutong melirik Huo Yuhao sebelum mengangguk. Iya, saya hanya berhasil menyelesaikannya dengan bantuan Yuhao. Petik 2. Bagus. Itu hebat, Sishui. Aku ingin kamu menyerahkan kekuatan jiwamu pada wanita ini. Ini permintaan terakhir saya untuk Anda. Kami akan meninggalkan kekuatan kami di tangan mereka. Petik 2. Ye Sishui sedikit terpana, tapi dia segera mengangguk sebelum melihat Tang Wutong. Namun, Tang Wutong tampaknya memiliki ide yang berbeda. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, aku tidak ingin kekuatan dari Master Roh Jahat. Ye Sishui memberinya senyum pahit sebelum berkata, aku tidak lagi memiliki kekuatan dari diri tuan jiwaku. Faktanya, semua kekuatan jiwaku, termasuk pagoda Dewa Kematian, dihancurkan kembali di istana. Bahkan jiwa darah demon pupet jiwa bela diri saya dan tubuh saya sendiri telah dihancurkan. Tidak bisakah Anda mengatakan bahwa saya tidak lagi memiliki tubuh? Saya sekarang hanyalah tubuh energi. Satu-satunya alasan jiwaku tidak hancur adalah karena kultivasi saya cukup tinggi.
Awalnya saya hanya bermaksud untuk melindungi Xiao Yao dan mengeluarkannya hidup-hidup. Saya tidak tahu bahwa dia sudah terluka parah sebelum itu. Karenanya, hidupnya juga akan segera berakhir. Anda dapat yakin bahwa jiwa bela diri Radiant Phoenix saya belum ternoda oleh darah siapapun. Itu hanya mengandung kekuatan radiasi paling murni, yang juga merupakan sisi baik dan lembut dari diriku. Sekarang, aku bukan lagi dewa kematian Douluo. Saya hanyalah istri Long Xiaoyao. Kamu Sishui sudah mati. Petik 2. Tang Wutong mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Dia masih belum bisa mengatasi hambatan psikologis di hatinya. Pada saat ini juga, sebuah suara yang sangat akrab terdengar di kepalanya. Dia benar, dia bukan lagi dewa kematian Douluo. Semua benda kotor di tubuhnya mati selama ledakan. Bantu mereka memenuhi harapan terakhir mereka. Petik 2. Ayah, seru Tang Wutong. Huo Yuhao, Long Xiaoyao, dan Ye Sishui terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan Tang Wutong. Penting untuk dicatat bahwa mereka semua berada di puncak dunia para penguasa jiwa. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu kalau ada orang lain juga hadir? Tang Wutong memberi mereka senyum canggung dan menjelaskan, maaf. Tiba-tiba aku teringat sesuatu yang dikatakan ayahku. Baik, saya akan menerimanya, tapi saya tidak akan berterima kasih atas hadiah Anda. Petik 2. Ye Sishui tersenyum. Saya tidak pernah meminta ucapan terima kasih kepada siapapun. Saya hanya melakukan apa yang diinginkan suami saya. Xiao Yao benar. Saya berutang banyak pada Muen. Saya hanya senang saya bisa melakukan sesuatu untuk muridnya dalam beberapa saat terakhir dalam hidup saya. Petik 2. Huo Yuhao berbalik menghadap Long Xiaoyao, hanya untuk melihat ketulusan di matanya. Tengkorak takdir singa emas 3 mata tidak memberinya peringatan akan bahaya yang akan datang. Dia tahu bahwa tidak ada dari mereka yang mencoba menipu mereka. Senior Long, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkanmu? Huo Yuhao bertanya dengan sedih. Long Xiaoyao berkedip dan muncul kembali di belakangnya. Saya sudah menjelaskan sendiri. Saya ingin mati sebelum Sishui. Duduklah. Saat dia berbicara, dia meletakkan salah satu tangannya di bahu Huo Yuhao. Meskipun dia sudah terluka parah, Kaisar Naga Douluo masih sangat kuat. Huo Yuhao dipaksa duduk. Tang Wutong juga duduk di hadapan Huo Yuhao saat mereka saling berhadapan. Mereka bisa melihat kesedihan dan keterkejutan di mata masing-masing. Long Xiaoyao dan Ye Sishui masing-masing berdiri di belakang Huo Yuhao dan Tang Wutong. Mereka menempatkan telapak tangan di belakang kedua punggung mereka. Kalian berdua bisa memadukan jiwa bela diri Anda, kan? Saya membutuhkan Anda berdua untuk mulai berkultivasi, dan perlahan-lahan menerima kekuatan jiwa kita. Long Xiaoyao memerintahkan. Oke. Huo Yuhao mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di tangan Tang Wutong. Pada saat itu, kekuatan Haodong mereka mulai mengalir di antara mereka ketika pusaran kecil yang tak terhitung mulai bergerak di antara tubuh mereka. Huo Yuhao telah menyelimuti deteksi spiritualnya di sekitar mereka berempat. Meskipun intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan berada dalam bahaya, dia tahu bahwa dia harus tetap waspada terhadap Ye Sishui. Bagaimanapun, dia adalah guru roh jahat yang paling kuat di dalam gereja Roh Kudus. Jika Ye Sishui memutuskan untuk melakukan sesuatu yang buruk pada Tang Wutong, Huo Yuhao akan segera menggunakan pemindahan Xuan Wu-nya untuk berganti tempat dengannya. Dia percaya bahwa dia masih bisa menangani pukulannya, terutama dengan keadaan saat ini dia berada. Setelah beberapa saat, sepertinya intuisi Huo Yuhao benar. Long Xiaoyao dan Ye Sishui telah memasukkan kekuatan jiwa mereka dengan cara yang lembut ke dalam kedua tubuh mereka. Long Xiaoyao berseru, kor jiwa yin yang komplement benar-benar luar biasa. Mereka jelas merupakan salah satu keajaiban dunia kita. Saya belum pernah melihat kekuatan jiwa yang begitu murni dan kental. Bahkan, mereka telah menyatu dengan sangat baik. Dua kor jiwa saling melengkapi satu sama lain sambil memberikan kekuatan lawan yang diperlukan untuk membangun kekuatan dan kekuatan. Ini benar-benar cara terbaik untuk melatih. Petik 2. Ye Sishui mengangguk dan berkata, itu benar. Meskipun saya memiliki jiwa bela diri kembar, saya tidak berani melatih Radiant Phoenix saya. Saya selalu menyembunyikannya dari semua orang. Jika tidak, saya mungkin juga memiliki kesempatan untuk membentuk inti jiwa yin yang komplement saya sendiri. Siapa tahu, mereka mungkin bisa menantang di Tian dengan tubuh manusia mereka jika mereka bisa menjadi Ultimate Douluo. Petik 2. Long Xiaoyao tersenyum dan berkata,
Kalau begitu mari kita menjadi bagian dari keajaiban ini. Long Xiaoyao dan Ye Sisui terus menyalurkan kekuatan jiwa mereka ke tubuh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Kekuatan jiwa yang mereka transfer tidak memiliki tipe unsur apapun. Itu adalah jenis kekuatan jiwa yang paling murni. Kekuatan jiwa mereka mampu segera menyatu dengan kekuatan Hao Dong tanpa konversi. Tidak heran mereka adalah Ultimate Douluo. Mereka tahu persis bagaimana menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk membantu orang lain. Baik Huo Yuhao dan Tang Wutong mampu menahan tekanan dari kekuatan jiwa karena inti jiwa Yin yang komplement mereka. Tubuh mereka menjadi jauh lebih tahan terhadap kekuatan-kekuatan ini setelah membentuk inti jiwa kedua mereka. 4 kor jiwa di tubuh mereka menyerap kekuatan jiwa murni dengan rakus saat budidaya Huo Yuhao dan Tang Wutong meningkat pesat.